Perayaan Idul Adha 1446 Hijriah atau Idul Adha pada 2025 ini di Jakarta sendiri sudah mulai banyak penjual hewan kurban di berbagai wilayah Jakarta. Di Jakarta sendiri hewan kurban untuk Idul Adha 2025 cukup beragam untuk harganya sendiri tergantung ukuran maupun beratnya. Dan kali ini saya sedang berada di Gofar Farm, merupakan salah satu tempat penjualan hewan kurban terbesar di Jakarta Pusat. Dan saat ini saya sedang bersama Gilang Pratama sebagai founder dari Gofar Farm sendiri. Halo Mas Gilang, apa kabar? Baik-baik. Oke, di sini lagi pengiriman ya, Ya, Mas? pengiriman, Mbak. Oke, pengiriman kemana ini, Mas? Ini total kita pengirimannya ke wilayah Jabodetabek ya, Mbak. Kita free pengiriman ke Jabodetabek. Oke, kalau dari kisaran harga hewan kurban sendiri untuk tahun ini berapa untuk kambing sendiri maupun sapi? Oke. Untuk kambing, Mbak, ini ada contohnya, Mbak. Kurang lebih ini harga 2,5 kita mulainya sampai harga 10 juta yang ekstrim juga ada. Nah, kalau untuk sapi kita mulainya di harga 21,5 sampai yang 1 ton up juga kita ready, Mbak. Oke, jadi beragam ya. Oke, bagaimana penjualan hewan kurban tahun ini menjelang Idul Adha ini? Turun apa naik? Untuk tahun ini dibanding tahun lalu menurun ya, Mbak ya, karena kan ekonomi juga lagi turun ya, jadi kita juga ada dampaknya gitu. Jadi untuk dibanding tahun lalu kayaknya lebih menurun sih, Mbak. Oke, sekitar berapa persen tuh penurunan dari tahun ini sendiri? Kalau berdasarkan data kemarin saya lihat kurang lebih 20% Mbak turunnya dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, kalau dari pembelian sendiri, apakah ada perubahan kebiasaan di tahun 2025 ini dibandingkan tahun lalu? Menarik nih, Mbak. Jadi customer-customer langganan kami yang biasanya setiap tahunnya beli sapi atau musola-musola masjid yang setiap tahunnya beli sapi itu jadi beralih ke kambing, Mbak. Karena balik lagi katanya untuk tahun ini vakum dikarenakan budgetnya tidak ada gitu. Karena rata-rata alasannya ekonomi lagi menurun, Mas. Saya jadi beli kambing aja dulu, Mas, iuran kurang nih, Mas, beli kambing dulu. Jadi kalau misalkan ditanya kebiasaan, ada perubahan perilaku sih untuk konsumsinya di tahun ini. Oke, jadi untuk tahun ini sendiri jenis hewan yang paling dicari adalah kambing ya dibandingkan? Kambing, Mbak. Kalau di kami kambing, karena ada yang tadi saya bilang 20% peralihan, yang 20% secara angka penjualan turun dan 30% peralihan dari daya belinya itu juga turun gitu. Yang tadinya sapi jadi ke kambing, yang tadinya kambing bisa jadi tidak beli gitu. Dan Oke, tadi ada penaikan dari penjualan kambing sendiri. Berapa kenaikan dari pada tahun lalu sendiri? kalau kambing biasanya yang tadi saya bilang kan peralihan dari sapi ke kambing ya. Kalau kambing sekarang kita di angka 450 sudah sold. 450 ekor. Kalau di tahun lalu saya itu hanya 355 berdasarkan data yang ada ya. Kalau sapi kita ada penurunan karena yang tadi bilang ada peralihan. Kalau sapi tahun lalu itu kita kurang lebih 130 ekor. Kalau tahun ini kita hanya 98 ekor yang terjual. Oke, kalau dari distribusi sendiri, apakah ada kendala atau pengiriman hewan kurban ke lokasi penjualan? Secara pendistribusian kendalanya masih aman sih, Mbak. Cuman kalau ngomongin kendala paling di tahun ini cuaca ya, Mbak, lagi tidak menentu. Karena pancaroba, kadang hujan, kadang panas, jadi mempengaruhi kesehatan hewan juga dan itu juga berdampak sih buat kami. Oke, tadi ngomong-ngomong tentang cuaca dan kesehatan, bagaimana dengan kualitas kesehatan hewan kurban? Apakah sudah diperiksa oleh dinas terkait? Jadi setiap tahunnya memang di Gofar Farm itu menjadi percontohan ya buat dinas kesehatan di wilayah Jakarta Pusat, terkhusus di Kemayoran. Itu kemarin kita udah dicek dan overall hewan-hewan yang dicek sama dinas kesehatan saya udah approve lah bahasanya. Karena kalau dibilang tidak ada yang sakit nggak mungkin ya, Mbak ya. Cuman secara persentase kita sedikit dibandingkan teman-teman lain gitu. Karena kandang kita juga kan kita persiapkan dengan baik gitu. Oke, terakhir Mas, harapan Mas terhadap penjualan Ya. hingga menjelang Idul Adha 2025 ini? Harapan kami sih tetap, Mbak, lancar ya, terus laris gitu. Cuman kita juga sadar kalau ekonomi lagi tidak stabil,
dan kita juga mengerti realita itu. Jadi kita ketika berharap tetap harapannya lancar, cuman kita juga tidak memaksakan kehendak sih gitu. Oke, terima kasih Mas Gilang atas waktunya untuk CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu Mas Makasih. Gilang. Ya, berikut wawancara kami bersama salah satu founder dari penjualan hewan kurban di Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Salma Wijaya dan juru kamera Iqbal, CNBC Indonesia, Beyond Business.